Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali masih membahas tentang kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Al-Quran untuk kehidupan kita. Dan kita masuk kepada kaidah yang ke-9. Kaidah yang ke-9. Kaidah tersebut berbunyi: walaysa dzakaru kal untha. Walaysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Kaidahnya berbunyi, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Bagaimana awal mula kaidah ini bisa muncul? Kita bisa melihat di dalam surat Al-Imran ayat 35 dan 36, yang dimana di ayat tersebut menceritakan tentang kisah ibu dari Maryam, atau menceritakan tentang kisah neneknya Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Dan tatkala istri dari Imran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bernama Hannah binti Faqul. Namanya siapa? Hannah binti Faqul. Disebutkan pula oleh Muhammad ibn Ishaq bahwasanya istri Imran ini yang bernama Hannah ini, beliau menikah dengan Imran lama namun belum punya anak. Sampai suatu ketika beliau melihat seekor burung yang sedang memberikan makan anak-anaknya. Maka hatinya terbetik ingin memiliki anak. Ya, karena lama sudah menikah belum dikaruniai anak, maka hatinya berkeinginan memiliki anak. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar dianugerahi anak. Fawaqa'a zawjuha, maka tatkala suaminya menggaulinya, fahamalat minhu, Allah takdirkan Hannah ini hamil. Hannah ini hamil. Falamma tahaqqaqat hamal nadharathu an yakuna muharrara. Maka ketika
kehamilan, usia kehamilannya itu sudah matang, maka Hana ini bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diceritakan dalam ayat ini. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Di usia kehamilan yang matang yang menjelang kelahirannya, beliau bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya anaknya lahir, maka anaknya akan dihibahkan ke Baitul Maqdis menjadi pelayan di rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Masjidil Aqsa. Sebagai apa? Sebagai pelayan. Dan ini adalah merupakan pekerjaan yang mulia. Mengurusi rumah Allah, meramaikan rumah Allah, ya, beribadah di dalamnya, itu adalah merupakan ibadah yang sangat mulia. Sehingga Hana berkeinginan anaknya jika lahir, dan yang jika lahir itu laki-laki, maka akan dihidmahkan atau dihibahkan untuk mengurusi Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka kata Maryam, terimalah nazarku ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Namun ketika beliau lahir, justru yang lahir itu adalah perempuan, sedangkan yang diinginkan ibunya adalah anak laki-laki supaya bisa mengurusi Baitul Maqdis. Tapi ternyata yang dilahirkan adalah wanita, perempuan. Maka beliau pun mengatakan wallahu a'lamu bima wada'at. Ya sudahlah, karena yang dilahirkan wanita dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui atas bayi yang dilahirkan ini. Artinya meskipun beliau mendapati anaknya tidak sesuai dengan keinginannya, ibunya ini subhanallah tidak protes kepada Allah. Beliau tidak mengeluh, tapi justru beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti inilah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah lebih mengetahui atas apa yang Ia ciptakan, dan subhanallah terbukti. Meskipun anaknya perempuan, Allah jadikan anak perempuan ini yang disebut atau diberi nama dengan Maryam menjadi wanita yang salehah, yang dari rahimnya tersebut lahir anak yang saleh, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Bahkan disebutkan dalam surat Maryam kalau nggak salah itu walam yamsasni bashar. Maryam ini disebutkan belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Dan spesialnya Maryam ketika mengandung Nabi Isa alaihi salam itu tidak melalui proses biologis sebagaimana manusia pada umumnya. Tapi Maryam mengandung Nabi Isa alaihi salam dengan kalimat kun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kalimat kun Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses hubungan biologis. Dan ini adalah manusia yang spesial. Allah menspesialkan Maryam, menjadikannya sebagai wanita yang solehah, sehingga lahirlah Nabi Isa alaihi salam yang kesolehannya tidak diragukan lagi, yang dengannya lahir Nabi Isa alaihi salam justru manfaat yang didapat oleh ibu dan neneknya ini lebih besar. Kenapa? Karena kalau seandainya yang lahir laki-laki bukan perempuan, belum tentu lahir Nabi Isa. Tapi karena perempuan dan perempuannya ini soleha, lahir anak yang soleh yang subhanallah manfaatnya itu banyak, bahkan lebih luas, dan khususnya kepada Bani Israel. Dan di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kesolehan orang tua itu berpengaruh kepada anak. Kesolehan orang tua itu berpengaruh kepada anak, catat baik-baik. Sehingga kalau kita pengen anak kita soleh, maka jadilah orang tua yang soleh. Sebagaimana kisah yang terjadi kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam, ketika Nabi Musa
ingin belajar kepada Nabi Khidir, tapi Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu itu enggak bakal sabar belajar bersamaku. Namun Nabi Musa memaksakan belajar, sehingga beliau mendapatkan 3 perkara. Dan di antaranya ketika mereka berdua singgah ke suatu tempat, ke suatu negeri yang di dalamnya negerinya itu bejat-bejat semua. Beliau datang minta dijamu tapi tidak ada yang mau. Sampai Nabi Khidir melihat sebuah tembok yang hampir runtuh, kemudian dibangun oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau engkau mau kita bisa minta upah dari mereka, kan kita sudah bangun rumah mereka. Namun dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihi salam, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzan lahuma, dan seterusnya. Ternyata kata Nabi Khidir, tembok yang hampir rubuh tersebut itu adalah milik 2 anak yatim yang di bawahnya tersebut ada harta karun atau harta peninggalan orang tuanya. Dan ternyata orang tuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu orang tua yang soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga harta anak yatim ini disebabkan karena kesolehan orang tuanya. Dan yang lebih menarik lagi, apa yang dijelaskan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat ini, ternyata orang tua yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah orang tua yang ke-7. Apa maksudnya? Ternyata kakek yang ke-7 lah yang menyebabkan harta anak yatim ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cara Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menjaga anak-anak yang soleh, dikarenakan orang tua mereka itu soleh, dijaga dengan berbagai macam cara, sehingga Allah kirim Nabi Khidir dan Nabi Musa kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kesolehan orang tua itu berpengaruh kepada anak, dijaga 7 keturunan, subhanallah. Sebaliknya, jika kita dapati anak kita itu nakal, anak kita itu kurang nurut ataupun sejenisnya, yang harus kita ingat sebagai orang tua adalah ini pasti karena dosa kita. Ini pasti karena dosa kita. Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena dosa tangan kalian, karena dosa-dosa kalian, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan dampak buruk dari dosa orang tuanya kepada anaknya. Dijadikanlah anaknya kurang nurut, dijadikanlah anaknya nakal, dijadikanlah anaknya begini dan begitu, dikarenakan dosa orang tua kita. Maka sekali lagi, jika kita pengen anak-anak kita itu soleh dan soleha, maka jadilah orang tua yang soleh dan soleha. Sebagaimana apa yang terjadi kepada Nabi Isa alaihi salam. Beliau memiliki ibu yang soleha, pun juga orang tua nenek kakeknya itu soleh dan soleha, ya, sehingga Allah Azza wa Jalla jaga keturunan-keturunan mereka. Taib. Kemudian beliau mengatakan, walaysa dzakaru kal untha, karena yang terlahir ini adalah wanita. Maka beliau mengatakan dan menyebutkan kaidah ini, walaysa dzakaru kal untha, dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Kenapa? Karena beliau bernadar akan dihibahkan ke Baitul Maqdis, itu maksudnya adalah jika anaknya laki-laki. Karena yang lebih layak untuk mengurusi masjid itu adalah laki-laki, bukan perempuan, sehingga beliau mengatakan kepada Allah, walaysa dzakaru kal untha, dan anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Wa inni samaituha Maryam, kemudian Maryam mengatakan, saya namai anak ini, putri ini, dengan Maryam. Dan di sini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya boleh memberikan nama kepada anak kita di hari kelahirannya. Di hari kelahirannya itu boleh.
Misalnya hari ini lahir langsung dikasih nama boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Hannah kepada putrinya yaitu Maryam. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Datang seorang laki-laki, ya, kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wulida li walad, aku dianugerahi anak hari ini, maka kira-kira siapa namanya? Maka Rasulullah mengatakan, sam waladika Abdurrahman, berikan nama anakmu Abdurrahman, ya, Abdurrahman. Dalam riwayat lain Abu Usaid ketika lahir anaknya, beliau membawa anaknya kepada Nabi SAW untuk ditahnik. Namun Allah takdirkan beliau belum bisa saat itu, sehingga ketika beliau senggang dan beliau mengingat Abu Usaid, maka beliau pun memanggil Abu Usaid dan dibawakan anaknya ditahnik dan diberikan nama Al-Munzir. Jadi intinya di situ diperbolehkan memberikan nama di hari kelahiran. Namun datang riwayat, dan ini yang lebih sunnah, bahwa memberi nama itu adalah di hari ketika diakekahi, yaitu di hari yang ketujuh. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, kullu gulamin rahinin bi'aqiqatihi, bahwasanya setiap anak itu tergadaikan dengan akekahnya. Kapan akekahnya itu dilakukan? Yudhbahu anhu yawma sabi'ihi, yaitu dia mengakekahi anaknya di hari yang ketujuh. Wa yusamma, kemudian di hari itu pula dikasih nama, wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukur rambutnya. Dalam riwayat lain ditimbang rambutnya kemudian disedekahkan, ya, maksudnya dikalkulasikan dengan emas kemudian disedekahkan. Nah, itu yang lebih sunnah. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Abu Usaid dan temannya tadi menunjukkan kebolehannya. Namun yang sunnah diberikan nama adalah ketika di hari yang ketujuh, ketika diakekahi. Taib. Kemudian Maryam mengatakan kembali, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Setelah anaknya lahir, maka dia pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya ini dan keturunan anak ini dilindungi oleh syaitan yang terkutuk. Dan di sini juga disunnahkan ketika ada anak kecil yang lahir didoakan. Minimal doanya adalah dimintakan kepada Allah agar anak ini dijauhkan dari syaitan. Ya. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min mauludin yuladu illa massahu syaitan hina yulad. Ya, tidaklah anak itu terlahir ke dunia kecuali anak ini akan disentuh oleh syaitan. Dalam riwayat lain, asarahu, dicubit oleh syaitan, ya. Fayastahil sarihan min masihi iyah, sehingga ketika disentuh oleh syaitan atau dicubit oleh syaitan satu atau dua kali cubitan, anak tersebut menjerit menangis. Illa Maryama wa ibnaha, kecuali Maryam dan anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang tidak disentuh oleh syaitan ketika lahir. Dan ini juga menunjukkan bahwa Maryam ini adalah wanita yang spesial. Pun juga Nabi Isa alaihissalam ini adalah anak yang spesial. Nabi mengabarkan bahwasanya semua anak ketika lahir itu akan disentuh syaitan kemudian menangis, kecuali dua orang ini, yaitu Maryam dan anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sehingga kalau ada anak yang lahir, kamu boleh membaca doa ini, ya. Allahumma inni a'udzu bika inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Intinya doa meminta perlindungan untuk anak tersebut. Taib. Itu adalah asal mula munculnya kaedah yang kesembilan ini. Ya, kaedah yang kesembilan ini ya berbicara tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Terus apa fungsi daripada kaidah ini dan bagaimana kita terapkan dalam kehidupan ini? Karena laki-laki dan perempuan ini berbeda, fungsi dari penjelasan dari kaidah ini adalah agar kita memahami kodrat masing-masing dari kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki dengan sifat yang seperti itu, menciptakan wanita dengan sifat yang seperti ini untuk difahami masing-masing, agar jangan sampai sifat salah satu di antara mereka ini tercampur atau terbalik. Ini fungsinya. Karena mereka berbeda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan jika kaidah ini dilanggar, misalnya laki-laki memaksakan menjadi wanita atau wanita memaksakan diri menjadi seperti laki-laki, yang terjadi adalah kerusakan, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala atau melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka seseorang harus memahami kodrat mereka masing-masing. Taib. Makanya penulis di sini mengatakan, hadhihi qa'idatun min qawa'idil qur'aniyatil 'azimah. Ini adalah kaidah Quran yang sangat agung. Allati hiya atharun min athari kamali ilmillahi wa hikmatihi wa qudratihi fi khalqihi azza wa jalla. Yang kaidah ini menunjukkan tentang sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya. Kaidah ini menunjukkan tentang sempurnanya ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sempurnanya kekuasaan Allah terhadap ciptaannya. Dari mana kita bisa mengetahui sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dari kaidah ini? Yaitu tatkala Allah menciptakan laki-laki, Allah mengetahui mana yang terbaik untuk laki-laki. Dan ketika Allah menciptakan perempuan dengan sifat-sifat tertentu, itulah yang terbaik untuk wanita. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui ilmunya, lebih mengetahui mana yang pas untuk hamba-hambanya. Dan pasti ada hikmah di balik penciptaan tersebut. Ya, dan Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba-hambanya itu dengan sempurna, dengan sebaik-baik ciptaan. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, bentuknya sempurna. Laki-laki diberikan kekuatan, diberikan ketegasan, diberikan nalar yang sangat tajam. Wanita diberikan kelemah lembutan, keanggunan, kemanjaan, ya. Itu adalah bentuk sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sehingga jangan dibalik-balik. Apa yang Allah tetapkan kepada mereka kemudian dicampur aduk atau terbalik, jangan. Ya. Taib. Dan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketetapan tersebut kepada laki-laki dan perempuan, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu zalim kepada salah satu di antara mereka. Misalnya, kenapa pemimpin itu yang boleh adalah laki-laki bukan perempuan? Ya, demikianlah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pemimpin membutuhkan nalar yang tajam, kekuatan, kesungguhan dan sebagainya, sedangkan wanita lemah dari sisi itu. Maka jangan pernah menganggap bahwasanya Allah zalim berarti. Masa nggak boleh wanita jadi pemimpin? Nah, disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya adalah tatkala menempatkan sifat-sifat tertentu kepada masing-masing. Laki-laki dengan sifat seperti ini, perempuan dengan sifat seperti itu. Ya. Taib. Ikhwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada atau pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini pada dasarnya ya memberikan ketetapan kepada laki-laki dan perempuan itu sama, kecuali ada beberapa yang berbeda yang nanti akan kita sebutkan. Contoh,
Allah memberikan kesamaan atau menyamakan laki-laki dan perempuan dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah. Bahwa laki-laki dan perempuan itu diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan yang dimaksud manusia di sini adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Makanya disebutkan di dalam surat Ghafir ayat 40, Allah mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapa yang beramal soleh, kata Allah, baik dari laki-laki dan perempuan, dua-duanya Allah Subhanahu wa taala sebut. Artinya dalam perkara ibadah maka semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka mereka adalah orang yang beriman. Yadkhulunal jannah, maka mereka akan dipersilakan masuk ke dalam surga dan mereka akan diberikan kenikmatan di dalamnya dengan kenikmatan yang tak terhingga. Contoh lain, dalam perkara untuk masuk ke dalam surga, apakah hanya salah satu yang diperintah? Jawabannya tidak, tapi dua-duanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ghafir tadi, atau juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki dan perempuan, maka kami akan berikan kehidupan yang baik untuk mereka dan kami akan balas mereka dengan pahala yang besar, yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi intinya perintahnya itu adalah untuk laki-laki dan perempuan. Pun juga disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Ya. Allah mengatakan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajra. Jadi di dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya diperintahkan bagi orang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, orang yang jujur dan laki-laki dan perempuan, orang yang taat laki-laki dan perempuan, orang yang sabar laki-laki dan perempuan, orang yang khusyuk laki-laki dan perempuan, orang yang bersedekah laki-laki dan perempuan, orang yang puasa laki-laki dan perempuan, orang yang menjaga kemaluan laki-laki dan perempuan, orang yang mengingat Allah laki-laki dan perempuan. Artinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik laki-laki dan perempuan. Apa kata Allah? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka berupa ampunan dan pahala yang besar untuk mereka. Pahala dan ampunan yang besar untuk mereka. Atau juga misalnya dalam masalah thalabul ilm, menuntut ilmu, apakah hanya khusus untuk laki-laki? Jawabannya tidak. Perempuan juga wajib untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, maksudnya adalah muslim dan muslimah. Jadi ini pada dasarnya ya, dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Namun ada kalanya kondisi di mana laki-laki dan perempuan ini dibedakan. Dan biasanya itu disebabkan karena faktor fisik yang ada pada mereka. Tadi fisik laki-laki itu dijadikan kuat, dijadikan nalarnya tajam, dijadikan tangguh, ya, dijadikan apa lagi? Berani dan sebagainya. Sedangkan wanita sebalikannya, dijadikan lemah,
lemah lembut, ya. Kemudian dalam berpikir mendahulukan perasaan, ya, dan sebagainya. Maka dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya misalnya dalam kasus apa? Kasus yang ini nih, ngurus masjid. Ngurus masjid sebagaimana yang tadi dinadarkan oleh siapa? Oleh Hanna, ibunda dari Maryam. Jika anaknya laki-laki akan dihibahkan ke Baitul Maqdis, ngurusin masjid. Dan yang berhak mengurus masjid siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ya, adapun perempuan perintahnya justru di rumah salatnya. Laki-laki justru salatnya di masjid. Yang meramaikan masjid itu adalah laki-laki. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika Nabi SAW menyebutkan ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah, yang tidak ada naungan di hari tersebut kecuali naungan ini, disebutkan salah satunya adalah rajulun mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, yang suka sekali dengan masjid. Ini maksudnya adalah untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Karena yang layak dan berhak untuk meramaikan masjid adalah laki-laki, bukan perempuan. Oke. Atau misalnya tadi kita singgung dalam masalah kepemimpinan. Yang berhak menjadi pemimpin itu siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, ya. Dalam sebuah hadis yang sangat tegas, Rasulullah SAW mengatakan al-qudatu thalathah. Hakim atau pemimpin itu ada 3. Wahidun fil jannah wa thnani fin nar. Satunya itu di surga dan 2-nya ini di neraka. Disebutkan hakim yang pertama di neraka adalah rajulun, disebutkan oleh Nabi rajulun, bukan imra'atun, ya. Laki-laki. Arafal haq faqadha bihi. Hakim yang mengerti ilmu, mengetahui ilmu, kemudian dia tunaikan ilmunya tersebut. Afan, itu yang di surga, ya. Hakim yang mengerti ilmu, kemudian dia tunaikan ilmunya. Adapun hakim yang terjerumus ke neraka adalah rajulun arafal haq wa jara fil hukum. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran tapi dia memanipulasi hukum. Ya, dia tahu nih yang benar ini, tapi karena ada sogokan, ya, ada hadiah dari yang salah sehingga dirubah hukumnya. Nah, ini adalah hakim yang di neraka. Dan yang satunya adalah rajulun qada 'alal jahl linnas. Jadi hakim yang dia berfatwa atau berhukum di atas kejahilan, dan ini juga di atas neraka. Ya, namun dalam hadis ini kesimpulannya bahwa pemimpin itu harus laki-laki, bukan perempuan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki, kata Allah, adalah pemimpin bagi para wanita. Dan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada laki-laki di atas wanita, yaitu dijadikan pemimpin. Dan karena laki-laki itu memberikan infak atau memberikan nafkah dari hartanya kepada perempuan. Jadi ayat ini subhanallah berbicara tentang skala yang sangat kecil, yaitu konteksnya dalam rumah tangga. Dalam masalah rumah tangga yang ringan, yang kecil saja, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpinnya adalah laki-laki, suami, bukan istri. Makanya dilihat, ya, kalau ada istri yang ngatur-ngatur, sampaikan ayat ini. Ya, yang berhak mengatur-ngatur, yang memimpin di dalam rumah adalah siapa? Adalah laki-laki. Enggak boleh perempuan mengambil alih tugas laki-laki menjadi pemimpin di rumahnya sehingga suaminya diatur. Karena yang kerja misalnya perempuan, suaminya justru ngomong anak, ya. Masak, nyetrika, nyuci, yang sebenarnya itu dikerjakan oleh istri, ya kebalik.
Maka kalau terjadi seperti itu, ingat kaidah ini. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu enggak sama jadi dengan perempuan. Kalau dalam masalah skala yang kecil, misalnya rumah tangga saja, Allah tuntun kita untuk menjadikan pemimpin itu berasal dari laki-laki, apalagi dalam perkara yang sangat besar. Yang sangat besar, misalnya seperti presiden, boleh enggak perempuan? Jawabannya tidak boleh. Wakilnya perempuan boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Gubernur, bupati, camat, lurah, RT itu nggak boleh perempuan. Makanya Rasulullah SAW ketika mendengar Raja Persia mengganti rajanya dengan wanita, yaitu putranya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu beliau mendengar Raja Persia mengganti rajanya menjadi perempuan, apa kata Nabi? Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung. Nabi mengatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya itu kepada wanita. Tidak akan beruntung. Berarti kalau tidak beruntung ini apa? Buntung, rugi, rusak. Kenapa? Karena kepemimpinan itu adalah tabiatnya laki-laki. Sehingga kalau kita dapati orang-orang yang ngeyel ingin menyamakan laki-laki dengan perempuan, misalnya dalam kepemimpinan mereka cemburu, kenapa hanya laki-laki yang boleh jadi presiden? Kenapa hanya laki-laki yang boleh jadi pemimpin? Ya. Oke lah di zaman dahulu misalnya para wanita itu, karena zaman dahulu itu zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan fitnah dan sebagainya, mereka beralasan. Sedangkan di zaman sekarang wanita itu sudah merdeka, sudah aman, ilmu tersebar-sebar, bahkan banyak para wanita-wanita yang memiliki gelar yang gelarnya lebih tinggi daripada laki-laki, sehingga mereka merasa dizalimi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita katakan kepada mereka? Pertama, tidak ada perubahan sama sekali sejak diciptakannya Hawa, yang Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam, terhadap bentuk, sifat, fisik dan wanita sampai saat ini dan sampai hari kiamat. Itu tidak akan berubah ciptaannya. Bahwa sifat wanita dijadikan lemah lembut, manja, lemah dan sebagainya, itu sifat wanita dan itu tidak akan berubah. Itu sejak Nabi Adam, sejak Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Makanya di antara sifat wanita itu adalah condong kepada kerusakan. Kenapa? Karena diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Kalau tulang rusuk itu sifatnya apa? Bengkok. Makanya Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap perempuan. Beliau bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Berikanlah nasihat yang baik kepada wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang sifatnya itu bengkok, gak bakal bisa lurus. Intukimahu kasartahu. Kata Nabi, kalau engkau paksakan lurus tulang rusuk ini pasti akan rusak, pasti akan pecah. Inilah tabiat wanita, membawa kerusakan kalau dibiarkan. Dan kalau dibiarkan tulang rusuk itu ya tetap akan bengkok. Makanya kita harus sabar menghadapi wanita itu. Ya. Baik. Makanya tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin. Bahkan misalnya dalam permasalahan wali, wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. La nikaha illa biwali. Kata Nabi, tidak boleh wanita itu menikahkan tanpa ada walinya. Harus ada walinya. Berbeda dengan laki-laki, boleh menikah tanpa walinya. Tapi kalau wanita harus ada wali. Kalau kita cermati, di sini berarti wanita itu tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau nggak bisa memimpin dirinya sendiri, untuk menikahkan dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi untuk memimpin orang lain. Paham ya? Nah, ini alasan kenapa Allah membedakan dalam kondisi ini, dalam kondisi kepemimpinan harus diserahkan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Baik. Kemudian
Dalam kasus warisan misalnya juga Allah Subhanahu wa taala membedakan. Kata Allah, walidzakari mithlu hadzil unthayain. Berarti ini kan kondisi yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita meneliti kembali kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan bagian laki-laki 2, bagian wanita 1. Kenapa coba? Karena laki-laki nanti hartanya akan berkurang. Ngelamar wanita, ngeluarin harta apa enggak? Ngeluarin. Sedangkan wanita justru akan bertambah. Kenapa? Karena dapat mahar, dapat duit dari laki-laki. Laki-laki harus nyari nafkah, duitnya berkurang. Sedangkan wanita nerima nafkah. Laki-laki juga harus berbakti kepada orang tuanya, ngasih duit dan sebagainya. Sedangkan wanita tinggal nerima. Nah, ini jadi sebenarnya walaupun secara kasat mata kok nggak adil dong, laki-laki dapat 2, wanita dapat 1. Padahal di balik syariat tersebut ada hikmah yang terbaik untuk mereka berdua. Paham ya? Oke. Taib. Kemudian juga dalam masalah tafriqu fi syahadah, pembagian saksi. Pembagian saksi, dan ini khusus dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah Allah menyebutkan dalam ayat yang panjang dalam surat Al-Baqarah, wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan hadirkan 2 saksi dari laki-laki, dan hadirkan 2 saksi dari laki-laki jika kalian ingin berhutang atau meminjamkan hutang. Dan ini hukumnya sunnah. Ya, kenapa? Karena banyak kasusnya orang yang berhutang justru ngakunya tidak hutang. Dan yang dirugikan adalah yang memberikan hutang. Kenapa? Karena tidak ada saksi. Tapi karena jika ada saksi, ya minimal 2 itu afdol. Ini 2 orang laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini, dan jika seandainya tidak ada saksi 2 orang laki-laki, farajulun wa imra'atani, maka boleh 1 laki-laki dan 2 perempuan. Artinya apa? Perempuan itu separuh dari laki-laki. Perempuan itu adalah separuh dari laki-laki. Ya, dan ini khusus dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah jual beli, hutang dan sebagainya. Dan para ulama menyebutkan kenapa demikian? Karena hutang piutang itu adalah wilayahnya laki-laki bukan perempuan. Berdagang itu adalah wilayahnya laki-laki bukan perempuan. Tapi di zaman sekarang sudah kebalik ya. Yang suka ngutang siapa? Ibu-ibu justrunya. Padahal itu ngutang, muamalah, dagang itu sebenarnya wilayahnya laki-laki. Dan orang-orang Arab sampai sekarang itu menerapkan kaidah ini, menerapkan adat ini. Ya. Jadi yang belanja di pasar itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Muamalah, dalam masalah muamalah itu hampir semuanya laki-laki. Ya, hampir semuanya laki-laki. Adapun wanita tinggal di rumah, tinggal di rumah. Nah, ini kondisi di mana antara laki-laki itu dibedakan. Baik. Kemudian penulis mengatakan di sini, idzan tabayyana hadza fa'alal mu'mini an yahdhara min kalimatin rajat ala kathirin minal kutabi wal muthaqqafin wa hiya kalimatul musawah. Di sini juga beliau memberikan peringatan, kalau perkaranya sudah jelas, dalam perkara-perkara tentu dibedakan antara laki-laki, sebagaimana yang tadi kita sebutkan contoh-contohnya, maka seseorang di antara kita harus berhati-hati terhadap apa yang dilontarkan oleh orang-orang barat atau orang-orang orientalis atau para cendekiawan yang ingin menyamakan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada orang-orang barat yang mereka berkeinginan untuk menyamakan antara hak laki-laki dan perempuan itu sama dalam segala hal. Dalam segala hal.
Padahal kata beliau, kalimatun, jadi kalimat musawah, lam tarid fil Qur'ani bihadzal ma'na. Padahal kalimat al-musawah atau penyamaan itu tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak pernah menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak pernah menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Walam yakul atau ya'muru bil musawah, ya. Tetapi di sini beliau menyebutkan yang benar adalah bil adl. Jadi yang dijelaskan oleh Al-Qur'an itu justru adalah keadilan, bukan untuk menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang ingin digaungkan oleh mereka itu adalah menyamakan antara hak laki-laki dan perempuan, disamakan secara total dalam segala hal. Padahal Al-Qur'an tidak pernah berbicara seperti itu, tapi Al-Qur'an berbicaranya adalah tentang keadilan. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Dan Allah di sini tidak menyebutkan untuk menyamakan, tapi adalah untuk berbuat apa? Adil. Jadi perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan yang tadi kita sebutkan, ini sejatinya adalah bentuk keadilan untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang harus kita tanamkan. Makanya muncul kaidah ini, walaysa dzakaru kal unsa, agar kita sadar bahwasanya Allah menetapkan untuk kita ketentuan-ketentuan seperti ini adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya musawah, ya, intinya gitu tadi, mereka ingin menyamakan dalam segala hal. Bahkan beliau menyebutkan di sini tentang perkataan orang-orang barat yang dulunya menyerukan ingin menyamakan hak antara wanita dengan laki-laki. Mereka berdalil bahwasanya wanita itu didolimi, hanya dapat bagian setengah, sedangkan laki-laki sempurna dan sebagainya. Justru mereka mengakui sendiri ternyata nggak mungkin yang namanya laki-laki itu bisa disamakan dalam segala hal. Seperti dikatakan oleh seorang wanita yang bernama Davison. Beliau ini adalah aktivis gerakan wanita di dunia. Beliau mengatakan, hunaka ba'du nisa'i hatamna hayatihinna zawjiyah an tariqi israrihinna 'alal musawati birrijal. Kata beliau, ini pengakuan relawan wanita ya, yang dulunya sempat ingin menyamakan hak laki-laki dan perempuan sama. Tapi kata beliau justru banyak wanita-wanita yang menghancurkan rumah tangga mereka dengan meneriakan isu persamaan. Nggak adil nih, laki-laki kok beda dengan perempuan, ingin disamakan oleh mereka. Yang dulu teriak-teriak seperti itu, justru hampir semuanya itu rusak rumah tangganya. Sehingga beliau mengakui innar rajula huwa sayyidul muta', bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin di rumah yang harus ditaati. Wa yajibu 'alal mar'ati an ta'isha fi baiti zawjiyah, sehingga wanita yang terbaik adalah hidup bahagia di dalam rumahnya. Wa antansa kulla afkariha haulal musawah, dan kata beliau sudah tinggalkan ide-ide yang menyamakan antara hak laki-laki dan perempuan itu sama. Pun juga disebutkan oleh Helen Andalin, ya, beliau ini adalah konsultan rumah tangga di Amerika. Beliau berkata, inna faqratal musawah, sesungguhnya ide untuk menyamakan hak laki-laki dan perempuan itu ghairu amaliyati au mantiqiyah, sulit untuk terrealisasi, sulit untuk diwujudkan, untuk menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan. Wa innaha alhaqat adraran jismiyati bil mar'ati wal usrati wal mujtama'. Kata beliau, justru jika dipaksakan disamakan, maka justru akan menimbulkan kerusakan-kerusakan bagi wanita ataupun bagi keluarga dan bagi masyarakatnya. Dan ini subhanallah pengakuan dari mereka sendiri.
Ya, yang ternyata tidak bisa disamakan. Ini menunjukkan bahwasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik untuk mereka. Ya, yang terbaik untuk mereka. Ya. Kemudian juga disebutkan di sini ada ketua kelembagaan kewanitaan yang di Perancis, dia juga mengakui ternyata nggak bisa wanita itu dipaksakan menjadi laki-laki dan laki-laki dipaksakan menjadi suami, tidak menjadi istri, tidak boleh, tidak bisa, ya, tidak bisa. Nah, ini pengakuan orang-orang kafir. Namun di zaman sekarang yang lebih aneh lagi itu adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya beragama Islam tapi justru menggaungkan, menolak ketetapan yang Allah tetapkan kepada mereka. Ya tadi dengan dalil bahwasanya dulu wanita di zaman dahulu itu ya bodoh-bodoh. Dulu zamannya itu masih primitif. Sedangkan zaman sekarang sudah modern, wanita banyak yang IQ-nya luar biasa, gelarnya tinggi-tinggi. Maka tadi kita katakan, ya Allah tidak pernah merubah ciptaan wanita sejak Hawa diciptakan sampai hari kiamat, tidak akan berubah. Wanita ya seperti itu. Pun juga kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, banyak wanita-wanita yang mulia, yang hebat-hebat? Banyak. Di antaranya adalah Ummul Mukminin radhiyallahu anhunna. Istri-istri Nabi itu adalah wanita-wanita yang soleha, yang pandai, yang cerdas, yang luar biasa. Yang para sahabat mengambil ilmu dari mereka. Hebat-hebat intinya. Tapi tidak ada satu riwayat pun Nabi SAW mengangkat wanita atau salah satu istrinya menjadi pemimpin. Tidak ada. Tidak ada juga di antara mereka yang menolak ketetapan tersebut. Tapi mereka menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk mereka. Dan Anda yang menolak tabiat ini, kodrat ini, itu enggak ada apa-apanya dengan Ummul Mukminin, sahabiyah di sana. Kalau orang-orang yang cerdas, yang pandai, yang luar biasa, yang sudah dijamin masuk surga saja tidak menolak kodrat yang Allah tetapkan kepada wanita, lah Anda yang belum jelas, yang jauh ilmunya dari mereka, kok bisa-bisanya menolak takdir Allah Subhanahu wa taala kepada wanita. Naam, ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya di kaidah itu menjelaskan tentang perbedaan antara wanita dan laki-laki, sehingga masing-masing dari kita memahami kodrat kita. Yang laki-laki ya harus memiliki sifat laki-laki, kuat, gagah perkasa, wibawa, ya, tidak mudah putus asa, mendahulukan nalar dalam berpikir. Yang perempuan ditakdirkan oleh Allah punya sifat lemah lembut, keanggunan, feminim, manja. Ya sudah, jangan memaksakan diri untuk merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan pada kaidah ini. Insyaallah kalau tidak ada halangan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Ahlan Ustaz.